Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di GBI Clear Kota Bontang serta Betania Blessing Pasar Baru GBI di Kota Jambi. Bahagia sekali saya bisa menghadirkan pesan Tuhan lewat Mana Surga virtual kali ini sebagai pesan gembala. Saya percaya kalau minggu lalu kita sedang berbicara tentang bagaimana kita menjadi anak Allah yang dinyatakan atau yang dicirikan dengan kita membawa damai. Erinnopoio, artinya kita selalu membawa dan menciptakan ketentraman, ketenangan di lingkungan di sekitar kita. Waktu ada kekacauan, ada saudara, mereka melihat ada sifat Allah dalam diri kita. Makanya kita dibilang sebagai anak Allah. Nah, kali ini saya percaya bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang membawa damai. Tentunya kita tidak boleh terpengaruh oleh paham dunia ini, oleh faktor dunia ini. Bahkan kita nggak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang membuat Anda seperti orang dunia. Lewat fasilitas dunia yang ditawarkan, kemudian pengaruh-pengaruh dunia yang sifatnya duniawi ditawarkan kepada anak Tuhan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan mereka. Kita harus terpengaruh dengan sifat Allah. Itu makanya ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian sampai hari ini, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya inilah yang membuat kita harus dalam pimpinannya, supaya kita nggak terpengaruh dengan faktor-faktor duniawi. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan di sana bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciri kita ini menjadi orang yang bisa membawa damai, hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Allah. Hidup Anda dikendalikan oleh tuntunan Roh Kudus, bukan oleh kedagingan kita. Dan ketika Anda dituntun oleh Roh Allah yang mempunyai sorga, maka kita disebut sebagai anak Allah. Kata anak dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru itu ada beberapa. Yang paling sering catat adalah ada 2. Yang pertama adalah kata teknon, yang kedua adalah kata huios dalam bahasa Yunani. Teknon itu adalah sifat atau menggambarkan anak yang masih kekanak-kanaan. Itu ada dikatakan kata teknon itu di Yohanes pasal 1 ayat 12. Waktu kita percaya Yesus, kita berikan kuasa sebagai anak Allah. Ada identitas diri kita. Tapi kalau dalam 8 ayat yang ke-14 di kitab Roma itu bukan kata teknon yang dipakai, tapi adalah kata huios. Ya, huios Elohim. Ya, jadi artinya Bapak Ibu Saudara adalah anak putra dewasa. Di mana ketika Roh Allah memimpin kita, dari sejak kita mengenal Dia, kita dibawa kepada sebuah pengenalan akan Tuhan yang mendewasakan kita. Melalui firman Tuhan, melalui pergumulan, firman Tuhan itu kita terapkan dalam pergumulan kita, sehingga Anda menjadi anak yang bukan teknon, tapi yang huios. Anak putra dewasa, anak yang gak malu-maluin orang tua, itu istilahnya. Ya, di mana orang lihat kita, dia melihat siapa Bapak kita, siapa yang di dalam kita. Itu makanya Roh Allah dalam diri kita itu bukan cuma sekedar rindu berdiam, tapi sekedar Dia rindu untuk memimpin hidup kita. Nah, masalahnya kita ini kan punya kehendak bebas. Yang mau dipimpin atau tidak, itu saudara sendiri yang menentukannya. Ya, kehendak bebas kita sangat dihormati oleh Tuhan. Itu makanya mari kita serahkan kehendak bebas kita untuk mau dipimpin oleh Roh-Nya. Dan biasanya Roh Allah itu kalau memimpin kita, Bapak Ibu kekasih, itu selalu berperangan, bertentangan, dan selalu tidak cocok dengan keinginan daging kita. Kalau daging kita itu sukanya kesenangan diri sendiri, ego gitu ya, memanjakan daging untuk berbuat dosa. Nah, Roh Kudus nggak bisa seperti itu. Roh Kudus dalam diri saudara memimpin Anda punya sifat kealahan. Tahukah saudara kata ibadah dalam bahasa Yunani? Eusebeia. Eusebeia itu artinya godly, sifat kealahan itu ada dalam diri kita. Jadi dalam hidup kita ketika kita bekerja, Roh Kudus memimpin kita, orang melihat sifat kealahan dalam diri kita. Makanya dibilang anak Allah. Ya, kita punya anak di sekolah, orang teman-temannya di sekolah ngelihat citra bapaknya ada di dalam anak kita di sekolah itu. Demikian kita juga di dunia ini. Dunia ingin melihat anak-anak Allah yang dinyatakan. Dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah yang dinyatakan. Bukan anak-anak yang kekanak-kanakan teknon tadi, tapi anak-anak Allah yang huios, putra dewasa, yang bisa membawa keharuman nama Allah. Nah, inilah bagian menarik saudara, dari ketika ada anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, maka dimanapun dia berada, dia pasti membawa damai, dia pasti menenteramkan, dia pasti bisa mengademkan, nggak ngomporin orang, ya nggak menghasut orang, tapi bisa menenteramkan, bisa membawa damai, sehingga kasih Allah tersalut dalam kehidupan lingkungannya. Nah, itulah bagian yang menarik kekasih Tuhan. Nah, itu pernah digambarkan bagaimana Daniel sebagai anak Allah di zamannya. Dalam kitab Daniel pasal 6 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dijelaskan di sana. Bagaimana Daniel ini dituntun oleh Roh Allah, dan di tengah-tengah masa-masa pembuangan orang-orang sedang menyembah berhala, Daniel di zaman itu bisa menunjukkan bahwa ada Allah di dalam dirinya. Sekaligus perlindungan keperkasaan Allahnya sebagai Bapaknya
itu nyata dalam diri Daniel. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Allah di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan, anak Allah yang dituntun oleh Roh Allah, ciri yang pertama adalah dia percaya akan adanya penyertaan Tuhan. Jangan takut dengan pergumulan Bapak Ibu, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan tekanan yang mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika engkau di dalam Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh bersalam bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan yang akan mengangkat Anda di tengah-tengah pergumulan Anda. Seperti yang dibuat pada Daniel. Di masa-masa pembuangan, orang pembuangan oleh bangsa budak bisa menjadi kepala atas orang-orang pintar ya di bangsa itu, di kerajaan Media Persia. Hanya Daniel Bapak Ibu yang luar biasa di zaman Raja Nebukadnezar, zaman Raja Belshazzar, di Babilonia, kemudian ketika Media Persia sekarang adalah Iran, waktu itu menyerang Babilonia, Daniel dibawa ke sana, dia bisa menjadi penguasa di Iran. Itu karena penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Dan Daniel bisa menunjukkan ternyata dia adalah punya sifat anak Allah. Dia nggak sama dengan orang-orang dunia pada masa itu. Dia nggak makan makanan orang dunia, dia nggak terpengaruh dengan pergaulan orang dunia, walaupun dia ada bersama-sama dengan mereka. Dia menunjukkan pribadi kerajaan sorga dalam diri Daniel. Kenapa? Karena dia percaya di tengah-tengah pergumulannya sebagai budak, ada tangan Tuhan yang sanggup mengangkat dia. Promosi datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara dimanapun pergumulanmu ada saat ini, kalau kau yakin bahwa pada anak Allah, dimanapun kau disertai Bapa kita itu bertanggung jawab dalam anak-anaknya. Makanya yakinlah dirimu baik-baik bahwa engkau adalah anak Allah. Kalau engkau adalah anak, maka engkau nggak khawatir dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Karena engkau punya Bapa yang sanggup menolong saudara sebagai Bapa kita. Yang kedua, Daniel percaya arti pembelaan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika dia digugat, promosinya ya diganggu orang, ya dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dia nggak salah reaksi. Dia tetap bisa memaklumi, bahkan dia tetap bisa menggantungkan percayanya kepada Tuhan. Dan dia yakin pembelaan Tuhan itu nyata. Terbukti ketika dia masukkan di gua singa dikatupkan mulutnya oleh malaikat Allah sehingga tidak menerkam Daniel. Pembelaan Tuhan nyata sekalipun dia mungkin sedang diusik. Nah, banyak anak Tuhan yang hari ini gampang emosian ketika promosinya, berkatnya, harga dirinya diusik, dia marah, dia ngamuk, dia ngambek, dia tersinggung. Dia nggak yakin akan penyertaan Tuhan. Kalau engkau anak Allah, sifat Allah ada dalam diri saudara. Ya, sehingga kita menunjukkan bagaimana pribadi kealahan ada dalam hidup kita. Ingat Yesus ketika dia ada di dunia, dia juga begitu. Watak Bapaknya nyata dalam kehidupan Yesus. Dan dia rindu supaya sifat itu ada dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, saya berdoa supaya hari ini siapa yang mengintimidasi saudara, siapa yang sedang mempersulit saudara. Amsal 21 ayat 1, hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan, yang kemanapun mengalirkannya yang dia kehendakinya. Saya berdoa supaya hari ini ketika engkau sedang dipersulit orang, seperti Daniel dipersulit oleh orang-orang sejamannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang disebut anak Allah, supaya sifat Allah turun dalam hidupnya, ya punya sifat kebapaan dalam hidupnya, sifat Bapa ilahi maksudnya, belajar untuk intim dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 10 mencatat di sana, ya walaupun didengar berita itu tidak boleh ada larangan menyembah Allah lain selain patung yang dibuat oleh Raja Darius, Daniel tetap 3 kali sehari berdoa menghadap ke Yerusalem di loteng di kamarnya. Untuk apa? Berlutut. Kedua, berdoa. Yang ketiga, untuk memuji Allah seperti biasa yang dia perbuat setiap harinya. Jadi Bapak Ibu kasih, jangan sampai persoalan, tekanan membuat Anda malas berlutut, membuat Anda malas berdoa, membuat Anda malas memuji Tuhan. Itu gaya seorang anak Tuhan. Tidak pernah ada seorang anak yang nggak pernah memuji orang tuanya, ya. Dia bangga dengan orang tuanya. Oh, orang tua yang terhebat di dunia ini, gitu ya. Demikian kita juga dengan Tuhan. Dia ada Bapa kita harus percaya kepadanya. Kita harus yakin bahwa Dia sanggup menolong kita, membebaskan kita dari masalah. Kita harus bangga dengan Dia. Makanya kita jangan pernah lupa untuk berlutut. Tanda bahwa kita bergantung sama Tuhan. Hari ini tidak semua masalah bisa Anda atasi dengan kekuatanmu dan dengan duitmu dan juga dengan kepintaranmu. Atasi masalah Anda dengan apa? Lutut saudara. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda bahwa kita bergantung dengan Tuhan. Makanya dalam Matius 5 ayat 3, ya dalam khotbah sabda bahagia di bukit, kata pertama kali yang diucapkan Tuhan adalah berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Ketika kau berlutut di hadapan Tuhan, kau sedang merasa miskin di hadapan Allah. Apa yang kau punya tidak bisa kau jadi sandaran, kecuali Yesus yang kau punya. Jadikan Dia sandaran utama dalam hidupmu Bapak Ibu. Maka kau akan melihat campur tangan Tuhan mengatasi masalah saudara. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Berdoa adalah nafas hidup kita. Komunikasi dengan Allah. Ketika engkau berdoa dengan Dia, maka dengar baik, engkau akan menjadi sama dengan apa yang kau sembah. Kalau Anda suka berdoa dengan Tuhan, maka engkau akan sama dengan Tuhan. Dalam hal apa? Karakter dan sifat perbuatan kita. Kalau engkau suka memburu uang, maka sifat uang duniawi akan mengejar saudara dan menjadi bagian dari saudara. Emosian, tersinggungan, pelit, kikir, serakah, sombong, dan lain-lain, itu menjadi bagian dalam diri kita. Katanya anak Allah,
kok wataknya begitu, katanya anak Tuhan, kok sifatnya begitu. Kenapa saudara? Karena dia nggak menyembah dan nggak berdoa dengan Allah. Esennya Kristen tapi dalamnya bukan. Makanya kekasih Tuhan, mari kita belajar selalu berdoa. Lalu ketiga adalah memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan itu adalah orang yang mengembalikan semua hormat kemuliaan bagi Tuhan. Diberkati, dia nggak keblinger, dia nggak sombong. Dalam pergumulan dia tetap bisa percaya akan kedaulatan Tuhan dan tetap bisa mengagungkan Tuhan. Dia nggak murtad. Itu makanya perlu kita memuji Tuhan. Sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita harus mencerminkan anak Allah yang suka memuji Tuhan. Suka bersyukur, nggak suka mengeluh, nggak suka bersungut-sungut, nggak suka ngomel-ngomel, nggak suka ngedumel. Ya, belajar untuk bisa bersyukur dengan Tuhan. Pujilah Allah. Ketika kau berlutut, ketika kau berdoa menjalin keintiman dengan Tuhan, maka puji-pujian itu kau berikan kepada Tuhan. Kita nggak mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan kita tidak meninggalkan Tuhan saat kita dalam pergumulan yang berat sekalipun. Itu makanya kekasih Tuhan, ialah pasanganmu melihat engkau adalah anak Allah. Biarkan orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, familimu, teman-teman di kantor, pendetamu dan jemaatmu melihat engkau adalah anak Allah. Kenapa? Karena hidup saya dipimpin oleh Roh Allah. Sama seperti Daud yang dipimpin oleh Roh Allah. Dia menyerahkan kehendak bebas yang dipimpin oleh Roh Allah. Makanya dia dipakai hebat oleh Tuhan. Bahkan nanti di kerajaan 1000 tahun damai pun Daud diberikan kekuasaan untuk memerintah, ya, diberikan kekuasaan untuk mendampingi Allah, ya, untuk menggembalakan umatnya. Itu terjadi luar biasa. Kenapa? Dimulai dari Daud yang masih hidup, dia belajar untuk dipimpin oleh Roh Allah. 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ialah hari ini, sejak hari ini dan seterusnya berkuasalah Roh Allah dalam diri jemaat Kelir Bontang, Pasar Baru Jambi, dan atas kita semua yang menyaksikan vlog saya ini. Dan berkati firman Tuhan itu turun ke atas saudara, berkat Tuhan turun ke atas saudara, sehingga kemanapun kita berada, kita tetap mencerminkan sebagai anak Allah. Shalom, Yesus berkati. Haleluya.